Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Wasis Budianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang tantangan dan peluang bisnis di masa pandemi COVID-19 sebagai bagian dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan dosen Bapak Winnie Setionugroho. Pandemi COVID telah banyak membuat perubahan di berbagai sektor dari kehidupan, tak terkecuali perekonomian dan bisnis. COVID-19 telah menimbulkan ekonomi shock yang mempengaruhi ekonomi perorangan, rumah tangga, perusahaan, mikro kecil dan menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan lokal, nasional, bahkan global. Serangan wabah ini membuat sebagian besar bisnis menurun drastis, bahkan tumbang, dan membuat begitu banyak orang kehilangan pendapatan. Namun, di sisi lain, ada pula bisnis yang justru mengalami booming di saat pandemi sekarang ini. Beberapa bisnis yang mengalami penurunan di masa pandemi ini diantaranya yang pertama adalah bisnis traveling dan pariwisata. Bisnis traveling seperti airline, kereta api, armada bis mengalami pukulan drastis karena adanya pembatasan mobilitas orang. Tempat-tempat pariwisata dan hotel juga tutup dan akhirnya sampai merumahkan karyawan, bahkan ada yang sampai mem-PHK karyawannya. Yang kedua adalah bisnis mall dan toko retail offline. Banyak mall tutup karena sepinya pengunjung imbas dari penerapan PPKM sendiri. Hal ini menyebabkan gerai-gerai di dalamnya juga tutup, contohnya gerai-gerai fashion, elektronik, bahkan sampai gerai food and beverage. Yang ketiga adalah bisnis warung dan restoran. Penerapan social distancing membuat banyak orang menjadi enggan untuk keluar rumah untuk makan di warung makan ataupun restoran. Namun di sisi lain, ada bisnis yang justru mengalami booming di masa pandemi ini. Beberapa bisnis mengalami peningkatan drastis di masa pandemi ini, diantaranya yang pertama adalah bisnis internet dan layanan video streaming. Penyedia paket data internet mengalami kenaikan penjualan karena sebagian besar orang cuma beraktivitas di rumah masing-masing. Layanan video streaming seperti Netflix, YouTube, serta berbagai konten internet lainnya menjadi pilihan hiburan yang menjadi makin booming di masa karantina seperti saat ini. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi bisnis yang bergerak di dalam bidang tersebut. Yang kedua adalah bisnis aplikasi video conference. Zoom mendadak menjadi begitu sangat terkenal di seluruh dunia. Dari data yang kami dapatkan, pelanggan Zoom naik dari hanya 16 juta unduhan sepanjang tahun 2019 menjadi 480 juta unduhan sepanjang tahun 2020. Selain Zoom, aplikasi-aplikasi video conference lainnya juga mengalami lonjakan peningkatan penggunanya. Yang ketiga adalah bisnis yang melalui e-commerce. Pemberlakuan PPKM membuat konsumen menjadi mengubah perilaku dalam memperoleh barang dan jasa, selain karena faktor risiko untuk menghindari kontak fisik secara langsung dalam bertransaksi. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya membuat masyarakat mulai melakukan aktivitas belanja secara online. Bisnis melalui e-commerce ini akan dibahas lebih lanjut dalam makalah kali ini. Dari data yang berasal dari riset yang dilakukan oleh Highprice terhadap tingkat kunjungan pada 5 e-commerce yang sudah banyak dikenal di Indonesia dari akhir tahun 2019 sampai dengan kuartal kedua tahun 2020, seperti yang bisa Bapak Ibu saksikan datanya. Melihat pada e-commerce Shopee dan Tokopedia dapat lonjakan yang sangat signifikan pada kuartal kedua tahun 2020. Bahkan menurut laporan yang diberikan oleh Highprice, terjadi peningkatan sebanyak 38% untuk pembelian barang-barang dari e-commerce tersebut. Beberapa penyebab e-commerce dapat tumbuh dengan sangat cepat, diantaranya yang pertama, jangkauan pemasaran. E-commerce memungkinkan transaksi yang terjadi lintas daerah, bahkan lintas negara. Tentu saja hal ini akan mengurangi biaya pemasaran jika dibandingkan dengan bisnis yang menggunakan konsep tradisional. Yang kedua, bisa ada di mana-mana. Artinya pasar ya dalam perspektif bisnis tradisional adalah suatu tempat yang terlihat dan ada fisiknya seperti toko, supermarket ataupun pasar tradisional. Berbeda dengan e-commerce yang bisa ada di mana-mana dan bisa diakses kapan saja. Konsumen bisa melakukan transaksi di rumah, di kantor, di atas kendaraan, atau bahkan sambil berbaring dengan menggunakan smartphone. Dengan adanya e-commerce yang ada di mana-mana dan bisa transaksi kapan saja, maka hal ini akan memangkas biaya transaksi baik dari sisi waktu, tenaga, dan biaya lainnya.
Yang ketiga adalah mempunyai standar secara universal. Teknologi dalam e-commerce mempunyai standar teknis dari internet yang bersifat universal atau sama di belahan dunia manapun. Hal ini akan menurunkan biaya masuk pasar bagi penjual dan mengurangi biaya pencarian bagi konsumen dalam mendapatkan informasi atas barang atau jasa yang sesuai dengan yang diharapkannya. Yang keempat, interaktif. E-commerce menggunakan teknologi yang interaktif yang dapat memungkinkan timbulnya komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Yang kelima, kepadatan informasi. Kepadatan informasi dalam e-commerce membuat harga dan biaya menjadi transparan sehingga memudahkan konsumen dalam menentukan variasi harga dan menemukan biaya aktual untuk mendapatkan suatu produk. Yang keenam adalah personalisasi. Teknologi e-commerce membuat penjual dapat mentargetkan pemasarannya kepada individu secara lebih spesifik. Ini yang disebut personalisasi. Dari data dan riset yang telah dilakukan, e-commerce ternyata memberikan peran positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik bagi kalangan bisnis, konsumen, atau bagi pemerintah Indonesia sendiri. Peran e-commerce bagi pelaku bisnis yang pertama menjadi salah satu solusi mengatasi dampak pandemi COVID-19. E-commerce menjadi solusi bagi pebisnis offline untuk terus dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan tanpa harus melanggar protokol kesehatan, dan cara ini ternyata efektif untuk meningkatkan penjualan di masa pandemi. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman bagi para pelaku bisnis tentang brand dan perilaku pasar. Untuk bisa bersaing dengan brand-brand lainnya, pebisnis harus bisa memahami tren dan perilaku pasar yang terjadi. Teknologi dalam e-commerce dapat membantu pelaku bisnis dalam mengelola bisnisnya dengan memaksimalkan penjualan melalui tren pasar yang dapat dilihat dalam data dari e-commerce. Yang ketiga adalah meningkatkan jangkauan pemasaran. Dengan e-commerce, pelaku usaha dapat memperluas marketnya hingga keluar daerah, bahkan sampai lintas negara. Produk yang dimiliki akan dikenal lebih banyak oleh calon pembeli potensial, sehingga bila jangkauan pemasaran yang lebih luas, maka potensi penjualannya pun akan lebih meningkat. Sedang peran e-commerce bagi konsumen, diantaranya yang pertama, lebih aman dalam melakukan transaksi karena dilakukan tanpa kontak fisik dan tetap mematuhi peraturan pemerintah dalam protokol kesehatan. Pelanggan tidak perlu keluar rumah dan mendatangi pusat pembayaran untuk melakukan pembelian barang atau jasa seperti transaksi tradisional sebelumnya. Hal ini sebagai upaya physical dan social distancing dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua adalah transaksi melalui e-commerce secara online memiliki manfaat lain seperti efisiensi tenaga, waktu, serta transportasi. E-commerce akan memudahkan konsumen untuk leluasa memilih produk atau jasa hanya melalui smartphone atau internet. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi pusat pembelanjaan, dan saat ini marketplace beberapa marketplace sudah didukung dengan program gratis ongkir sehingga tidak perlu membayar ongkos kirim. Harga juga telah dijatuhkan oleh pelaku bisnis online sehingga konsumen bisa melakukan perbandingan harga untuk bisa mendapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Yang terakhir adalah peran e-commerce bagi pemerintah. Yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Transaksi B2B atau B2B dalam e-commerce ternyata berkontribusi sebesar 26,4% dari total industri dan diprediksi akan meningkat sampai dengan 130 miliar dolar sampai dengan akhir tahun 2025. Yang kedua, penerimaan negara dari sektor pajak, yaitu pajak penerimaan nilai. Adanya potensi penerimaan negara atas pengenaan pajak dari transaksi barang dan jasa yang dijual oleh penjual asing yang tidak memiliki entitas fisik di Indonesia. E-commerce sendiri sebenarnya telah lama muncul sebelum wabah COVID-19 dan membawa perubahan besar terhadap pola bisnis perusahaan serta mempengaruhi pola transaksi dalam masyarakat. Transaksi bisnis e-commerce ini sebelumnya hanya sebagai pilihan, namun mengingat kondisi pandemi saat ini, mau tidak mau, banyak perusahaan yang akhirnya melebarkan sayap bisnisnya melalui online dan e-commerce untuk menjaga kelangsungan usahanya. Pola
pola transaksi online sendiri saat ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat dan dipastikan akan terus berkembang ke depannya. Demikian presentasi makalah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.